santri tidak kemudian menghancurkan rumah ibadah mereka, mereka kemudian tidak membunuh pengkhianat-pengkhianat tangan kanan para penjajah, melainkan mereka lindungi. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada umat Islam itu untuk memaafkan dan memaafkan. Itu yang diperingatkan oleh Allah kepada umat Islam, agar senantiasa memberikan maaf kepada siapapun, memberikan maaf, memberikan ruang kepada siapapun yang kemudian melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman kemudian, ya, orang-orang yang beriman lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga yang menjadi tempat kediaman mereka kelak sebagai pahala atas apa yang mereka lakukan. Jadi di Islam itu kecenderungannya adalah memaafkan supaya kemudian melakukan kebajikan. Apa itu? Melindungi, memaafkan, mengayomi, mencintai, menyayangi siapapun meski mereka bukan umat Islam. Ini kaidah di Islam. Berbuat baik adalah pokok utama di dalam pengajaran. Makanya dikatakan hablum minan nas. Hubungan terhadap sesama manusia itu sempurna di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi begini, makasih penjelasannya. Tadi udah Bos Suma sama saudara yang satu sudah menjelaskan kepada saya, tapi saya sedikit bingung karena bunyi ayat ini menjelaskan bahwa perangi orang yang tidak seiman, yaitu orang yang diberikan kitab. Nah, orang yang diberikan kitab ini yang kita tahu berarti sudah pasti Yahudi dan Nasrani. Nah, sampai mereka tunduk kepada Allah dan Rasul seperti itu, dan membayar jizyah dan pajak, jizyah begitu. Nah, dari bunyi ayat ini berarti saya sedikit bingung nih, kenapa harus orang Kristen dan Yahudi harus diperangi seperti itu? Nah, sedangkan kitab Bapak bukannya penyempurna kitab sebelumnya. Kalau di kitab sebelumnya ada peperangan, mengapa di kitab penyempurna harus masih ada peperangan seperti itu? Jadi tolong dijelaskan kepada saya. Makasih. Goalnya termute ya. Baik. Kitab sebelumnya itu tidak pernah kemudian mengajarkan bahwa di atas muka bumi ini itu sudah tidak ada peperangan. Selama manusia ada di atas muka bumi, maka peperangan itu akan terus ada. Kita lihat aja sekarang ini. Apakah mata kita ingin mengatakan tidak ada peperangan? Ada peperangan itu. Tidak akan pernah berhenti peperangan itu di atas muka bumi. Kalaupun damai, ya paling gak lama perang lagi. Itu yang terjadi. Sehingga umat Islam itu diatur di dalam perang. Diatur kemudian seperti apa perlakuan dan etika di dalam berperang. Itu ada di Islam. Sehingga aturan mainnya dalam perang itu tidak bisa kemudian umat Islam mendahului kecuali diperangi. Nah, kalau Anda membaca di dalam surah At-Taubah ayat berapa Bang Handi? Ayat 5 ya, ayat 6 ya. Di mana di situ jelas dikatakan faizan salakhal ashhurus hurum. Berbicara masalah apa ini? Berbicara terkait dengan bagaimana kemudian umat Islam yang masa tenggang pada masa peperangan pada saat itu mereka orang-orang musyrik yang ada
di sekeliling Mekah, di wilayah yang diharamkan bagi mereka untuk memasuki, memang dalam kondisi peperangan. Itu bukan dalam keadaan tenang. Jadi mereka yang memerangi kaum muslimin adalah orang-orang musyrik yang ada pada masa itu, yang melanggar perjanjian mereka terhadap apa yang mereka perjanjikan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu saudara pahami. Umat Islam itu tidak akan pernah memerangi orang kecuali mereka diperangi. Ini berbicara mengenai, iya silakan. Ya, saya paham. Berarti ayat ini tentang peperangan pada saat itu ya? Iya, betul sekali. Ya. Berarti bagaimana dengan sekarang? Apakah ayat ini masih berlaku atau tidak di saat sekarang? Sekali lagi saya katakan, Bung, ini adalah cerita yang terjadi pada masa itu. Kalau sekarang terjadi peperangan dalam arti kata umat Islam diserang, pasti tidak seperti di ajaran saudara, ajaran kasihilah musuh. Jadi kalau misalnya penjajah kembali datang, Belanda lagi datang kembali, maka sudah pasti gereja adalah tempat perlindungan mereka. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat orang-orang yang mengasihi musuhnya. Rumah-rumah Kristen adalah tempat kediaman penjajah-penjajah ketika datang. Kenapa? Karena Kristen itu diajarkan mengasihi musuh. Jadi ketika kemudian Indonesia mau diserang, itu penyerangnya tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena di Indonesia teman-teman mereka ada. Siapa? Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristen itu adalah agama yang mengajarkan mengasihi musuh. Jadi kalau misalnya ada penjajah kembali datang di Nusantara, ya mereka tidak usah khawatir. Di mana basis Kristen, di sana pasti markas mereka. Karena Kristen tidak mungkin melawan mereka. Kristen tidak mungkin memerangi mereka. Kristen tidak mungkin mengusir mereka. Bahkan Kristen akan menjamin mereka untuk keberlangsungan aksi perang yang mereka galakkan sebagai gerakan untuk menghancurkan musuh. Tapi Islam tidak. Islam adalah agama jihad. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Islam. Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia pada zaman penjajahan tidak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena Kristen tampar pipi kiri, kasih kanan. Kalau di Islam tidak, jangan coba-coba kau sentuh haknya. Anda akan dikulitin, jantung Anda akan ditelan mentah-mentah. Islam itu begitu, memperjuangkan hak orang yang kemudian melakukan kebatilan harus diperangi. Karena itu adalah musuh. Kalau di Kristen tidak, sebaliknya. Nah, untuk itulah kemudian bersyukurlah karena mayoritas Islam yang ada di Nusantara, sehingga mereka berjihad. Ketika ada yang memerangi harus dibasmi, karena orang yang memerangi adalah orang yang merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi, maksud saya begitu, Bang. Tapi kalau Kristen saya begini, Bos. Ya. Pertanyaan saya, ayat ini diterapkan pada saat perang aja atau ayat ini berlaku perang pada saat atau sampai saat ini, saat sekarang ini juga masih berlaku? Itu. Alhamdulillah, kami pada saat nenek kakek kami pada saat mengusir penjajah, pengikut penjajah hidup damai. Hidup damai, bahkan beranak cucu sampai sekarang. Bahkan anak cucu ini cenderung kemudian suka nikam dari belakang. Kami tidak apa-apain. Kami tidak implementasikan ayat itu. Andai saja ayat ini diimplementasikan, sudah nggak ada pengikut oten, nggak ada lagi pengikut penjajah, nggak ada lagi yang menganut agama penjajah di Nusantara ini, nggak ada. Habis, tempat ibadah mereka akan habis. Minimal rumah ibadahnya ketika kami tidak hancurkan, kami tutup pakai beton supaya nggak boleh masuk, menjadi bangunan tua
yang akan menjadi saksi penjajahan atau perjuangan. Tapi kan tidak. Umat Islam tidak memperhatikan ini. Ke kantor saya banyak ketemu dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Tempat kerja kemanapun saya biasa bertemu, nggak ada kami basmi, malah kami sayangi, malah kami cintai, malah kami ayomi. Itulah umat Islam. Tapi jangan sekali-sekali menyentuhnya, mengambil haknya, merusak akidahnya. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Jantung Anda akan ditelan mentah-mentah oleh mereka. Karena mereka di dalam agamanya diajarkan jihad, berjuang. Gitu loh. Yang namanya berjuang berarti ada tantangan. Kalau ada tantangan berarti ada musuh. Kalau ada musuh berarti ada yang memerangi. Kalau ada memerangi maka yang terjadi adalah Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Nah, buktinya bang, sampai hari ini saudara-saudara kita Kristen hidup di tengah-tengah kita dengan damai sejahtera. Itu. Dan kita sudah membuktikan Indonesia mayoritas Islam, yang minoritas hidup dengan damai. Kita belum pernah mencoba Islam yang minoritas di negara ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau Islam yang menjadi minoritas, maka kita akan menemukan banyak rumah tangga yang ibunya adalah laki-laki dan bapaknya juga ada laki-laki. Banyak akan kita temukan itu, dan banyak anak-anak angkat nanti di rumah yang suami istri ternyata sama-sama jenisnya. Gitu bang. Ya, doakan aja supaya tidak mayoritas, supaya kita tidak dikagetkan dengan keadaan seperti itu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan guru abang-abangku di sini? Boleh, sangat boleh. Tadi beliau ada bilang ayat-ayat di Al-Quran lebih banyak daripada perjanjian baru ya bang. Gimana tadi statementnya bang James? Bang James. Tadi saya katakan bahwa saya kan tahu di kitab perjanjian lama ada peperangan juga. Nah, di kitab kami itu tidak mengajarkan peperangan. Oh gitu. Dan di kitab, nah di antara kedua kitab ini menyatakan bahwa kitab penyempurna kitab sebelumnya. Siap. Nah, kenapa yang saya temukan di sini ternyata ada peperangan seperti itu. Oh gitu. Nah, Siap. penyempurnaannya dari hal apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bos Umar seperti itu. Ya, saya boleh menambahkan soal faktanya bang? Siap bos. Siap. Ya, boleh dibesarkan bos. Jadi menurut independent.co.uk soal ayat dan kitab suci ya, yang soal violence dan pembunuhan, killing and destructions. New Testament perjanjian baru itu 2,8% soal pembunuhan dan penghancuran. Perjanjian lama 5,3%. Sementara Al-Quran cuma 2,1% bang. Ya, jadi ini perjanjian lama, perjanjian baru itu 8%. Sementara Al-Quran cuma 2,1 bang. Ya, jadi kalau mau narasikan Al-Quran itu jahat sih, kena ya. Karena abang yang menang kalau soal jahat-jahatan. Habis itu di sini ada buku namanya Body Count. Itu soal korban perang dan pembantaian. Nah, di sini kita bisa lihat bang, ini Perang Dunia Kedua, Maaf, 55 di sini juta. Kita minta maaf ya, saya mantap dulu. Kita belajar kitab suci atau kita belajar buku bos? Buku maksudnya? Kalau belajar buku saya Lah abang tadi narasinya kan agamanya jahat ini itu. bukan narasi jahat, tadi saya ngomong seperti itu. Oh oke. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja karena ini juga ilmu bagi yang lain. Nggak apa-apa. Kalau buku minta maaf bos. Ya tadi kalau Ini soal sejarah, ini sejarah ini. kalau Alkitab kan ini tadi saya tunjukin 8% lawan 2%. Nah faktanya, sejarahnya Kristen bunuhnya 55 juta ke 72 juta perang dunia. Habis itu nih Islam susah ditemuin sih. Kristen 20 juta perang Taiping.
Kristen lagi 13 juta pembunuhan di Amerika. Kristen antiteis 5 juta. Nah, kalau ini datanya banyak banget Bang, dan saya kirim nanti. Tapi secara keseluruhan kurang lebih ya, statistiknya nih, ini fakta loh, maaf ya. Genocide, ini pembantaian. Abang menang loh Bang, sesuai dengan kitab Abang. Sementara Islam paling kecil. Ya, habis itu korban Abang, kalau distatistikkan, paling keren Abang, paling jago perang. Ya, jadi narasinya jangan ke Islam yang jahat Bang, perang dan segala macam. Abang bunuh diri itu. Sinik itu apa? Syinik itu kalau nggak salah nggak ini di bawah primal Bang, di bawah kayak apa? Race. Ya, ini faktanya loh. Maaf ya. Jadi jangan narasiin lagi sih kalau soal perang Abang bunuh diri. Terima kasih, Gerenda. Makanya pernah saya menyatakan bahwa agama Kristen itu nanti menggunakan slogan kasih di abad 20. Sebelumnya kemana-mana Kristen itu hanya menjajah, memerangi, mengambil rempah-rempah, merampas, dan seterusnya. Nanti di abad ke-20 baru kemudian ada slogan, itu pun cuma di Indonesia, yang mencoba untuk menggunakan slogan kasih, 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 dan kasih. Karena kenapa kita lihat, nggak usah terlalu jauh kita memandang. Di Nusantara ini aja dulu. Di Nusantara ini aja dulu. Antara Islam dan Kristen, itu tidak 100% yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Islam. Tidak 100%. Tetapi 100% penjajah itu bukan Islam. Itu dulu poinnya. Tidak 100% yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi 100% yang menjajah dan tidak menginginkan kemerdekaan adalah non-Islam. Apa agamanya? Nah itu silakan Anda cari sendiri. Nah ketahuan di situ. Apa yang mereka galakkan? Perang. Iya kalau ada lawannya. Ini nggak ada. Ini memerangi, menjajah, memperbudak pribumi. Tanya KTP-nya agamanya apa? Apa nama tempat ibadahnya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama Bibelnya? Pasti ketahuan itu. Jadi kalau sekarang orang Kristen mengatakan kasih, kami kasih, di Islam itu perang, oh jangan salah. Kalian hanya dicekoki dari bapak ibu Anda. Kalau Anda punya agama ajaran kasih. Sebenarnya nggak ada itu kasih. Cuman berapa ayat di Bible itu kasih. Yang banyak itu bunuhlah, 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 bunuhlah. Kasih itu cuma 3 ayat kurasa. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Itu aja pun mungkin hanya 2 ayat itu. Hanya 2 dalih. Selebihnya itu bunuh, bunuh, bunuh. Saya bisa taruhan. Banyak mana data yang mengatakan kasih, kasih, kasih. Dengan kata yang mengatakan bunuhlah, bunuhlah di Bible. Pasti jauh lebih banyak perintah bunuhlah dibandingkan kasihilah, kasihilah. Itu hanya 2 ayat kurasa. Jadi ternyata sini maaf ya Bos Sumaya, ternyata Bos Suma mungkin mungkin tadi sempat simak dengan jelas pertanyaan saya, penjelasan saya atau tidak. Tapi di sini Bos Suma sudah keliru menjawab pertanyaan saya. Saya tadi berkata bahwa Apakah saya bertanya karena yang Apakah- berhak menjawab kan Bos Suma, bukan saya, ya kan? apakah ayat itu masih berlaku? Kan gitu. Saya bertanya begitu aja, bukan saya bertanya dari buku atau bukan saya bertanya dari sejarah. Kan kita ngobrol ini kan tentang kitab, bukan tentang, bahkan room ini dibuka untuk kitab bukan untuk sejarah kan? Iya, maksudnya gini loh.
kan saudara bertanya tentang ayat itu, apakah masih berlaku hari ini? Artinya, kalau berlaku hari ini berarti dari sejak diwahyukan berlaku terus sampai hari ini, berarti sudah banyak korban di luar sana. Iya, Makanya dimunculkan fakta datanya. Ternyata nggak ada. Berarti benar alasan jawaban saya mengatakan itu hanya bercerita tentang masa itu, tidak berlaku masa sekarang. itu Gitu udah loh, saya Bang. kan pastikan itu, bukan saya, kan saya juga tidak bantah tuh. Iya. Iya kan? Tapi kan tidak ada Apalagi salahnya sejarah. kalau sejarah itu diungkap kan gitu. Nggak salah kan? Kan itu sejarah kebenaran Nggak itu. masalah sih, Ah, hanya oke. nggak pada rananya gitu loh bos. Udah pas itu supaya Nggak pas kita semua rananya. supaya kita belajar tahu bahwa siapakah Alkitab, agama yang belajar suka menjajah, suka memerangi, suka melakukan penindasan ya dan perampasan hak, supaya kita tahu gitu loh. Nah sedangkan kan bos semua tahu kitab apa tuh perjanjian lama itu kitabnya siapa, kitab perjanjian baru tuh kitabnya siapa, itu bos semua pasti tahu itu. Bos semua kan katanya ahli. Iya tahulah bos, pasti tahu. Cuman kan masalahnya di dalam kitab saudara, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Kan itu ada. Belum lagi kalau kita lihat dalam Lukas, apa yang diceritakan dalam Lukas, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Belum lagi kalau kita melihat barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku, muridku. Itu kan ada data yang menjadi dasar pijakan para penjajah untuk menggalakkan penjajahan. Entah mereka itu salah mengartikan atau mereka hanya mencari-cari alasan. Yang jelas data itu ada di Bible yang mereka jadikan sebagai legalitas pembantaian terhadap wilayah di mana wilayah mereka jajah, kan gitu poinnya. Bos salah kalau bilang apa bencilah ini ayah dan ibu tuh. Bos salah, bos artikan tuh sangat salah. Setiap orang Kristen pasti tahu ya ayat kitab itu, bunyi kitab itu tahu dia. Jadi kalau bos ngomong seperti itu, kalau ada orang Kristen sini dia tertawa dia. Iya, silakan aja dia tertawa sampai rahangnya tidak bisa kembali tertutup. Tetapi kan faktanya itu yang menjadi sandaran legalitas mereka melakukan penjajahan. Jangankan yang itu, Bung. Anda coba lihat dalam Matius 8:22, ada seorang murid minta izin ke Yesus. Guru, izinkanlah aku ingin kembali memakamkan mayat ayahku. Apa kata Yesus? Ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang yang mati, orang matinya sendiri. Ini bapaknya loh, bapak kandungnya loh. Dia izin sejenak untuk memakamkan aja. Yesus mengatakan jangan. Biarkanlah mereka sesama orang mati menguburkan. Ini apa? Belum lagi Yesus itu seumur hidup dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Selalu memanggil ibunya itu dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Coba kalau anak saudara memanggil istri saudara, ibunya anak Anda memanggil kepada istri Anda dengan panggilan ibu. Satu-satu. Bos mau tanya yang mana dulu? Saya nggak nanya, Kita berangkat. saya hanya menjelaskan fakta bahwasanya agama Kristen itu nanti di Indonesia baru kelihatan punya akhlak. Bahkan sampai sekarang kalau Anda melihat kehidupan orang di Eropa, kita nggak bisa bedakan mana anak gadis, mana yang perawan, mana yang ibu-ibu, mana janda. Kita nggak bisa bedakan mana suaminya, mana teman kencannya, mananya. Kita nggak bisa bedakan. Kenapa? Ya, karena di dalam kitab mereka penuh dengan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan yang mereka lakukan. Jadi kitab suci itu yang membuat orang itu seperti apa dalam kehidupannya. Lihatlah Barat, mereka lebih duluan Kristen daripada Indonesia. Itu dulu fakta.
Dari mana penyakit AIDS itu berasal? Dari mana kemudian bokep-bokep porno itu berasal? Dari mana alat-alat kontrasepsi itu berasal? Dari mana alat-alat seks itu kemudian berasal? Dari mana penyakit kelamin itu berasal? Coba lihat, itu apa dasar pijakannya? Kita berangkat dari mana, Bos? Nah, jadi kalau dikatakan ajaran Kita kasih, berangkat dari mana? itu Dasar baru Bos muncul. salah map ini. Itu baru muncul belakangan ajaran kasih itu logo. Bos, coba lihat baik-baik mapnya, Bos. Kayaknya salah nih. Maksudnya? Maksudnya kita berangkatnya dari mana? Kok Bos larinya Tadi kan mana? kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, bunuhlah, kan itu dasarnya. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian mempertanyakan itu, Bos. berarti itu ingin menyajikan materi bahwa agama Kristen itu adalah agama rasis, agama yang kejam, agama yang mengajarkan pembunuhan gitu. Nah, bagus Anda bertanya seperti itu, kita sajikan fakta terbaliknya. Maksudnya fakta yang sebenarnya, kan gitu Bang. Ingat, Kristen di Indonesia sekali lagi, Anda itu sopan berbicara, kemudian Anda sopan dalam berjalan, kemudian Anda bisa santun, itu karena Anda berada di tengah-tengah mayoritas Islam. Coba Anda lihat, mohon maaf ini ya, coba Anda jalan-jalan ke wilayah-wilayah basisnya Kristen. Bagaimana kehidupan sana? Jangan di luar negeri, di Indonesia aja. Jalan-jalanlah kemana di mana di Indonesia ini yang mayoritas. Coba Anda lihat sikap saudara-saudara kita, cara bergaulnya dan seterusnya, caranya bersikap kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Ya, tengok aja pola hidup mereka, makanan mereka, cara berpakaian mereka. Coba Anda lihat, bandingkan dengan yang mayoritas Islam. Gitu loh Bang. Jadi kalau hanya melihat dari perspektif ayat perintah bunuh, kita sudah jelaskan. Itu perintah ketika memang masanya dan tidak berlaku hari ini. Iya, saya tahu ya. Kan Oke, tadi ya. Bos sudah jelaskan, saya tahu. Oke, sip. Ya, terima kasih Bos atas penjelasannya. Sama-sama bosku. 86 geser ke 7, silakan. Mungkin Bos mau bertanya tentang kitab saya, silakan. Saya akan jawab. Boleh. Menurut hukum Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, bolehkah membunuh Yesus? Silakan. Ya, menurut hukum Tuhan, bolehkah membunuh? Gitu. Yesus, bukan Iya, membunuh bolehkah saja. Bolehkah membunuh Yesus? Silakan. Nah, jadi itu jelas ya di dalam 10 perintah Allah bahwa jangan membunuh, salah satunya ya. Nah, tapi kenapa Yesus dibunuh? Ini saya rasa Bos Suma sudah pernah pertanyakan ini dan saya sudah pernah menjawab juga. Tapi tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, di sini kenapa Yesus itu dibunuh? Pertanyaan saya bukan kenapa, Bang. Kenapa? Pertanyaan saya, Karena dosa. bolehkah Yesus Karena dibunuh? dosa. Boleh karena dosa. Jadi boleh membunuh demi dosa? Dosa itu yang membunuh, ya. Jadi Bos Suma harus tahu. Bos Suma Enggak. harus paham. Gini. Ya. Bolehkah membunuh Yesus? Itu pertanyaan Dosa saya. yang membunuh. Bolehkah membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Kalau tentang hukum Taurat itu jelas, Bos. Jangan membunuh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Orang yang membunuh itu melanggar hukum Taurat. Iya, Yang melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya secara Berarti global. jawabannya yang detail, dosa yang membunuh. Sekarang Sampai pertanyaan saya secara global, berdasarkan hukum Taurat, bolehkah Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak Seharusnya boleh. membunuh. Tidak boleh membunuh. Apa yang mau Oke. saudara bengkokkan Oke, di sini? apa yang terjadi apabila Yesus dibunuh? Dosa atau amal baik? Silakan.
Saya rasa tadi saya sudah jawab Belum. bahwa dosa yang membunuh, ya. Berarti Membunuh. berarti akibat pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa, bukan penebusan dosa. Betul? Dosa yang membunuh. Kenapa saya bilang dosa yang membunuh? Karena setiap orang yang melanggar satu perintah Tuhan, itu Oke. adalah dosa. Oke. Ya, Berarti akibat daripada pembunuhan terhadap Yesus adalah menimbulkan dosa, bukan menghapuskan dosa. Setuju? Bukan seperti itu, Bos Suma. Bos Suma ternyata Hei. di sini. Hei. Apa Mau Bos Suma kemana punya, kita? punya jawaban sendiri. Enggak, maksud saya gini kan? Apakah boleh membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Saudara menjawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apakah membunuh Yesus melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Jujur, Sekarang jawab. begini, Bos Suma. Ini kitab saya yang Bos Suma tanyakan. Berarti yang berhak menjawab Bos Suma atau saya? Anda lah. Sekarang saya menjawab kenapa Bos Suma tidak menerima Karena jawaban saya. tidak berkesesuaian dengan perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu sendiri. Kalau saya apa kitabnya Bapak, terus saya punya jawaban sendiri, apakah itu benar, Bos Suma? Kalau sesuai dengan Bible dan hukum Tuhan, saya katakan benar. Tapi kalau tidak, berarti Anda keluar jalur. Makanya saya bilang Anda keluar jalur jauh. Oke, saya ulang kalau gitu. Apakah membunuh Yesus menurut hukum Taurat itu dibenarkan? Saya sudah bilang di hukum Tidak Taurat, dibenarkan. 10 firman Tuhan di situ jelas Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus adalah dosa. Dengar dulu Bos Suma. Bos Suma jangan bernarasi sendiri. Ya, Bos Suma bertanya kepada saya. Saya punya pikiran sendiri dibanding Bos Suma. Bos Suma tidak boleh Akibat memaksakan pembunuhan. pikiran Bos Suma ke saya. Oke, akibat Itu adalah pembunuhan Bos Suma yang melanggar terjadi seseorang. kepada Yesus itu menimbulkan dosa atau menghapuskan dosa. Saya ulang jelaskan ya kepada Bos Suma ya. 10 perintah Tuhan itu sangat jelas. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Kemudian ada orang yang melanggar perintah tersebut, itu adalah dosa. Nah, Yesus kenapa bisa terbunuh? Karena dosa, Bos. Dosa. Ya. Karena Apa ini? dosa. Apa yang Anda ingin jajakan ini? Apa yang Anda ingin jajakan? Membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa. Pertanyaan saya sederhana kan? Saya rasa di sini bukan di sini ada banyak orang yang cukup paham ya, cukup mengerti dengan kalimat saya yang Coba sederhana. dengarkan pertanyaan saya. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Silakan. Sudah jelas. Apanya? Bos Suma, kalau bertanya kepada orang belajar untuk tidak memaksakan kehendak Bos Suma untuk orang ikuti. Pertanyaan saya ulang ya Bang ya. Membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Silakan. Anda bertanya, pembunuhan Yesus mengakibatkan dosa atau membunuh dosa? Itu saja pertanyaan yang kayak apa tuh, Bos? Saya ulang. Tanya yang Pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa alias melahirkan dosa alias mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa. Silakan. Yesus itu siapa, Bos Suma? Biar supaya nanti Bos Suma jangan keliru. Kenapa balik lagi ke nol? Yesus itu biar Bos Suma jangan keliru. Kenapa balik lagi ke nol? Supaya Siapapun nanti saya Yesus, jelaskan, Bos Suma tahu. mau dia malaikat, mau dia Tuhan, mau dia manusia atau hantu sekalipun,
membunuh itu menurut saudara adalah dilarang. Jangan engkau membunuh. Oke? Iya. Yesus dibunuh. Iya. Maka muncul pertanyaannya, bolehkah membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Anda sudah menjawabnya, tidak boleh. Nah, apa akibat dari pembunuhan? Apakah akibatnya melahirkan dosa atau akibatnya menghapuskan dosa? Silakan. Sudah. Ya, Jadi Bos Suma, tadi saya ulangi penjelasan saya biar Bos Suma jangan keliru ya. 10 firman Allah sudah dikatakan di sana firman, ya. Artinya siapa yang melanggar firman tersebut itu adalah dosa, ya kan? Nah, di sini Bos Suma harus tahu juga pertanyaan Bos Suma tentang Yesus. Yesus itu siapa? Yang umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah Ini yang loh, telah menjadi manusia. Dipersingkat aja bro. Begini bang. Yang bunuh Yesus itu berdosa enggak? Singkat bagaimana kalau kalian tidak paham? Yang membunuh Yesus itu berdosa tidak? Nggak bisa singkat kalau tidak paham. Tinggal dijawab aja, yang membunuh itu berdosa tidak? Kalau Anda bertanya, kalau sudah punya jawaban sendiri, itu bukan namanya bertanya. Waduh, ini gimana sih ditanya Ya. baik-baik kok? Udah, yang membunuh Yesus itu penjahat bukan? Yang jelas orang yang Pertanyaan begitu mudah, susah sekali itu menjawab. dosa, itu sudah dosa ya. Nah, dosa berarti pembunuhan Yesus melahirkan dosa. Begitu Bang Juma. Lanjut. Kau melahirkan dosa. ya jawab aja yang singkat Bang. Pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Saya bertanya kepada Bos Suma dulu, apakah firman Allah itu bisa dibunuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Sudah itu Bos Suma sudah jawab. Apakah Yesus dibunuh atau tidak dibunuh? Nah, disinilah letak iman Kristen. Tuhan kami datang sebagai manusia dan membawa satu janji bahwa jika kamu percaya kepadanya, termasuk Bos Suma ini ya, percaya kepada Tuhan kami, ya, Maka kau akan membunuh aku. bangkit, akan bangkit. Gak ada hubungannya Bung. Ini Nah, masuk. kalau tidak mati, bagaimana ada bangkitnya? Bos Suma, Oke. Tuhan Bos Suma bisa buktikan kepada saya. Oke. Dia bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Saya sudah jelaskan ulang-ulang, Bos Suma tidak paham-paham bagaimana saya. Karena Bos Suma dasarnya tidak ada gitu loh. Paham siapa Yesus saja udah nggak paham. Jangan engkau membunuh. Bolehkah Yesus dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Yesus itu apa? Kuaci. Tanpa bunuh Yesus pun manusia sudah sering melanggar. Bukan itu, bukan itu. Di sinilah letaknya inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang kafir itu adalah orang yang zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sekarang saya ulang. Sekarang ketika saya ulang pertanyaan, Anda tidak mampu untuk jujur. Kenapa? Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Enggak, memang saya orang berdosa, ya. Saya berdosa. Saya sering Bukan melanggar berarti firman Anda Tuhan. itu berdosa, lantas Kalau Anda semua seenak suci, perut jadi Anda nggak itu butuh kemudian Yesus. untuk ngibul. Saudaraku, kan pertanyaannya, menurut hukum Taurat, bolehkah Yesus itu dibunuh? Jawabannya tidak boleh. Oke? Nah, apa yang terjadi? Apakah Yesus tidak dibunuh? Fakta, Yesus dibunuh.
Pertanyaannya berlanjut. Apa akibat dari pembunuhan kepada Yesus? Dosa atau justru dosa dihapuskan dengan pembunuhan dengan dasar pelanggaran terhadap hukum Taurat? Berat itu Anda jawab. Berat. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu sudah membuahkan dosa, bukan penghapusan dosa. Membunuh Yesus mengakibatkan dosa, bukan malah sebaliknya menjadi penghapus dosa. Tetapi yang fakta terjadi kemudian adalah membunuh Yesus mengakibatkan dosa. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh Yesus. Itu ada datanya. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh, maka dia tidak selamat. Oke, kita kunci itu dulu. Kemudian berlanjut, muncul Saulus yang menghadiahkan ajaran pembunuhan terhadap Yesus adalah penebusan dosa. Ajaran itu dijual ke Roma dan Yunani, bukan dijual ke Yahudi. Inilah yang Anda imani hari ini. Pembunuhan terhadap Yesus adalah sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Padahal itu tidak benar. Itu hanya doktrin dan itu hanya dogma. Justru pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa. Barang siapa yang percaya dan bertepuk tangan terhadap pembunuhan Yesus, itu sama halnya dia berkongkol terhadap dosa. Jadi mereka yang beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus bukan beriman kepada kebenaran, tapi beriman kepada kesesatan. Pembunuhan dijadikan sebagai dasar pijakan keselamatan, itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan pengikut Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Matius 23 nomor 15. Memang ngeri, tapi itulah fakta yang ada. Sudah. Jadi kami umat Kristen, justru di sini letak penyesalan kami, ya, karena atas dosa kami, atas kesalahan kami, firman Allah itu yang telah menjadi manusia itu mati, ya, disalibkan. Jadi itu karena apa? Karena dosa kami. Nah, Begini, seharusnya dari sana saja kami pasti berpikir ulang-ulang, bos. Kami berpikir ulang-ulang. Karena pelanggaran terhadap firman tersebut, kami telah membunuh firman tersebut. Ya, jadi setiap pelanggaran itu adalah membunuh firman itu. Jadi bukan karena Yesus mati ini seperti yang Bos Suma katakan itu, tapi setiap kali berbuat dosa, baik itu membunuh, berzina, apapun itu dari 10 firman Allah itu, berarti bagi kami umat Kristen, ya, itu adalah dosa. Berarti secara tidak langsung kami telah membunuh firman itu atau melanggar firman itu, ya. Itu akan muncul penyesalan kami di sana. Saya harap Bos semua bisa paham ini. Penjelasan saya sangat sederhana ini, ya. Jadi, boleh? Saya tanggapi boleh? Bos semua, ya silakan. Oke, jadi gini Bung. Ini ibaratkan ada seorang pembunuh, lalu kemudian Anda merasa pembunuhan itu hadiah untuk Anda. Orang ini rela menebus, menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk menanggung dosa pembunuhan demi kalian orang-orang Kristen. Ini konsep batil, konsep yang sangat batil dan menjijikkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 orang ini? Namun seorang di antaramu adalah setan, iblis.
the maid Ifrit. Seorang di sini siapa? Yudas. Yudas ini kata Yesus adalah iblis. Yudas kemudian berkhianat, berkongko-kongko dengan orang Romawi. Kemudian Yesus ditangkap dan dipersembahkan. Melanggar perintah Tuhan. Pengkhianatan adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pembunuhan juga adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Penganiayaan terhadap Yesus adalah dosa. Meludahi Yesus adalah dosa. Menunjuk, menonjok, menukul wajah Yesus adalah dosa. Menelanjangi Yesus di depan umum adalah dosa. Menyalibkan Yesus adalah dosa. Membunuh Yesus